Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahid Sidik, NPM 18630800, kelas 4B reguler pagi Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman berbasis objek 1, yaitu tentang algoritma DFS atau algoritma Depth First Share. Baik. Sebelum itu kita akan menganalisis dulu tentang analisis efisiensi algoritma DFS, yaitu yang pertama, waktu dan ruang DFS berbeda sesuai dengan area penerapannya. Yang kedua, algoritma Depth First Share ini bisa digunakan untuk melakukan pencarian rute terpendek. Dengan memperhatikan keuntungan dan kelemahan dari algoritma tersebut, algoritma ini bisa membantu pencarian rute terpendek, sehingga bisa mendapatkan penyelesaian yang efektif. Yang selanjutnya yaitu algoritma Depth First Share ini akan berhenti melakukan pencarian jika sudah ditemukan tujuan akhirnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui pengertian dari algoritma DFS, yaitu adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk pencarian jalur secara mendalam. Contoh yang dibahas kali ini adalah mengenai pencarian jalur yang melalui semua titik. Yang selanjutnya, berbeda dengan algoritma BFS atau algoritma Breadth First Share. Algoritma DFS ini melakukan perhitungan secara berurut dari urutan terakhir setelah menghabiskan semua kemungkinan dari titik terakhir. Barulah mundur ke titik-titik sebelumnya sampai pada titik pertama. Selanjutnya, proses pencarian pada algoritma DFS akan dilakukan pada semua anaknya terlebih dahulu sebelum dilakukan pencarian ke node-node yang selevel. Selanjutnya, pencarian dimulai dari node akar ke level yang lebih tinggi. Proses ini diulangi terus-menerus hingga ditemukannya solusi. Nah, pencarian kedalaman pertama atau DFS yaitu suatu algoritma untuk melintasi atau mencari struktur data pohon atau grafik. Algoritma dimulai pada simpul akar, dalam kurung memilih beberapa simpul sembarang sebagai simpul akar dalam kasus grafik, dan mengeksplorasi sejauh mungkin di sepanjang setiap cabang sebelum mundur. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari algoritma DFS ini. Kelebihannya membutuhkan memori yang relatif kecil karena hanya node-node pada lintasan aktif saja. Yang selanjutnya, secara kebetulan, metode Depth First Share ini akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Nah, kekurangannya yang pertama, memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan. Yang selanjutnya, hanya akan menemukan satu solusi pada setiap pencarian. Nah, sekarang kita ke pseudocode. Nah, di sini input grafik G dan simpul V dari G. Outputnya, semua simpul dapat dijangkau dari V berlabel yang ditemukan. Nah, implementasinya DFS secara rekursif. Prosedur DFS dalam kurung G, V adalah label V seperti yang ditemukan untuk semua tepi terarah dari V ke W yang ada di G.
adjustment edges V dalam kurung V lakukan. Jika titik W tidak diberi label sebagai ditentukan, kemudian memanggil DFS dalam kurung G, W secara rekursif. Nah, urutan di mana simpul ditemukan oleh algoritma ini disebut urutan leksikografis. Nah, untuk implementasi DFS non-rekursif dengan kompleksitas ruang terburuk, prosedur DFS interaktif dalam kurung G, V adalah biarkan S menjadi tumpukan S.pos dalam kurung V, sedangkan S tidak kodong do. V sama dengan S pop dalam kurung tutup. Jika V tidak diberi label sebagai ditentukan, maka label V seperti yang ditemukan untuk semua tepi dari V ke W di G, adjacent edges dalam kurung V, dilakukan S.path dalam kurung W. Dua variabel DFS ini mengunjungi tetangga setiap simpul dalam urutan yang berlawanan satu sama lain. Tetangga pertama V yang dikunjungi oleh variasi rekursif adalah yang pertama dalam daftar tepi yang berdekatan. Sedangkan dalam variabel iteratif, tetangga yang dikunjungi pertama adalah yang terakhir dalam daftar tepi yang berdekatan. Implementasi rekursif akan mengunjungi node dari grafik. Contoh dalam urutan berikut: A, B, D, F, E, C, G. Nah, implementasi non-rekursif akan mengunjungi node sebagai A, E, F, B, D, C, G. Implementasi non-rekursif mirip dengan pencarian pertama, tetapi berbeda dari itu dalam dua cara. Yang pertama menggunakan tumpukan bukannya antrian, dan ia menunda memeriksa apakah suatu titik telah ditemukan sampai titik tersebut muncul lagi tumpukan daripada melakukan pemeriksaan ini sebelum menambah titik tersebut. Nah, ini adalah contohnya dari metode DFS. Pencarian kedalaman pertama atau DFS dimulai pada A dengan asumsi bahwa tepi kiri dalam grafik yang ditunjukkan dipilih sebelum tepi kanan, dan dengan asumsi pencarian mengingat node yang dikunjungi sebelumnya dan tidak akan mengulanginya karena ia adalah grafik kecil. Akan mengunjungi node dalam urutan sebagai berikut: A, B, D, F, E, C, baru G. Tepi yang dilalui dalam pencarian ini membentuk pohon Tremaux, struktur dengan aplikasi penting dalam teori grafik. Melakukan pencarian yang sama tanpa mengingat node yang dikunjungi sebelumnya, menghasilkan node mengunjungi dalam urutan A, B, D, F, E, A, B, D, F, E, dan selamanya terperangkap dalam A, B, D, F, E, sales, dan tidak pernah mencapai C atau G. Pendalaman berulang adalah salah satu teknik untuk menghindari loop tak terbatas ini dan akan mencapai semua node. Nah, contoh yang kedua, simpul ditelusuri dari root kemudian ke salah satu simpul anaknya. Misalnya, prioritas penelusuran berdasarkan anak pertama, simpul sebelah kiri. Ya,
Maka penelusuran dilakukan terus melalui simpul anak pertama dari simpul anak pertama level sebelumnya hingga mencapai level terdalam. Setelah sampai di level terdalam, penelusuran akan kembali ke level 1, ke satu level sebelumnya untuk menelusuri simpul anak kedua pada pohon biner simpul sebelah kanan. Lalu kembali ke langkah sebelumnya dengan menelusuri simpul anak pertama lagi sampai level terdalam dan seterusnya. Jadi, jika ada pohon biner seperti gambar di samping, maka urutan penelusuran adalah A, B, D, H, baru ke E, baru ke I. Setelah itu ke C, ke F, ke G, ke J, ke K, baru ke L. Dalam implementasi DFS dapat diselesaikan dengan cara rekursif atau dengan bantuan struktur data stack. Kita akan membahas dengan cara yang menggunakan stack. Stack yang digunakan adalah stack yang isi elemennya adalah simpul pohon atau tree. Bagaimana cara kerjanya? Berikut ini adalah urutan algoritmanya. Yang pertama, masukkan simpul root ke dalam tumpukan dengan push. Yang kedua, ambil dan simpan isi elemen berupa simpul pohon dari tumpukan teratas. Yang ketiga, hapus isi stack teratas dengan prosedur POP. Yang keempat, periksa apakah simpul pohon yang disimpan tadi memiliki anak simpul. Yang kelima, jika iya, push semua anak simpul yang dibangkitkan ke dalam stack. Jika tumpukan kosong, berhenti. Tapi jika tidak, kembali ke langkah kedua. Nah, beginilah contohnya. Jadi, untuk gambar pohon biner di atas, urutan langkah dan kondisi stacknya seperti iterasi adalah sebagai berikut ini. Contoh di atas menggunakan prioritas untuk memasukkan anak simpul dari sebelah kanan terlebih dahulu ke dalam stack, sehingga pada interaksi kedua elemen A dihapus lalu memasuki anak simpulnya yaitu C dulu, baru B ke dalam stack. Selain itu, bisa dilihat stack teratas yang diwarnai biru pada tiap iterasi memiliki urutan A, B, D, H, E, I, C, F, G, C, K, L. Pada interaksi ke-13 itu kondisinya stack sudah kosong karena ketika simpul J dibangkitkan, tidak ada anak simpul yang dimasukkan ke stack. Nah, beginilah bentuk animasinya. Bentuk animasi dari algoritma DFS, yaitu pertama 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Nah, inilah implementasi dan simulasi yang saya sudah codingkan atau sudah praktekkan di Java atau di NetBeans. Baik, di sini ini codingannya dan ini outputannya. Maka hasilnya seperti ini, dan coba kita lihat codingannya. Nah, beginilah. Sebelum itu kita codingkan seperti di bawah ini, seperti di layar ini. Nah, seperti di samping ini. Ya. Nah, coba kita ganti ini 2. Baik, coba kita run.
Nah, inilah, maka kita akan menghasilkan seperti di layar ini. Nah, ketika kita klik satu, maka yang akan muncul adalah sebagai di layar ini. Sebentar, masih proses. Nah, seperti di layar ini outputan, di layar output seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini seperti di animasi yang ada di PowerPoint saya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.